Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya. Para hadirin yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para orang tua dan peserta didik Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang mulia Biku Sangga, yang terhormat para pendiri Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD, yang terhormat Dewan Pembina Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD, yang terhormat Pengurus Yayasan Pancaran Dharma Ratana, yang terhormat para Dewan Guru Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD, yang terhormat Bapak Ibu, para orang tua peserta didik Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD, dan yang kami kasihi peserta didik Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD. Patut kita syukuri bersama bahwa di tengah pandemi ini, meski secara tidak langsung, kita semua, keluarga besar Sekolah Ekayana Ehi Pasiko BSD, dan Bapak Ibu umat Buddha yang bersama kami dimanapun berada, masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Magha Puja tahun 2021. Magha Puja merupakan satu hari besar kita semua sebagai umat Buddha, yaitu memperingati 4 peristiwa yang terjadi di bulan Magha pada kehidupan Buddha Gotama. Berkumpulnya 1.250 orang biku tanpa diundang. Semua mencapai tingkat kesucian arahat. Mereka semua ehi biku upasampada, dan Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Kita semua di sini memperingati Hari Magha Puja ini untuk memperkokoh keyakinan kita terhadap Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga menumbuhkan semangat untuk selalu menjalankan Dhamma yang penuh dengan welas asih agar kita semakin maju dalam kebajikan. Puja Bakti Magha Puja kali ini akan dipimpin oleh Mr. Eko Budi Pranyoto dan Miss Purna Setia Dewi.
Pesan Dhamma akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Badranata. Bapak Ibu, para peserta didik sekalian, untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti dan melaksanakan puja bakti kali ini dengan penuh keyakinan dan sukacita. Kepada pemimpin puja bakti, kami persilahkan. Mari kita mulai dengan pembacaan Nama Karagata. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang
Namo Sanggaya. Selanjutnya, pembacaan Maga Punami Pujagata. Mari kita tetap duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kata puja pada hari purnama bulan Maga. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kini telah tiba saatnya, hari purnama di bulan Maga, bulan purnama di rasi bintang Maga. Sang Tathagata yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, membabarkan Owada Patimuka di tengah-tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. 1. Pada kesempatan itu hadir 1.250 orang biku. 2. Mereka semua telah mencapai tingkat arahata kinastawa yang memperoleh penabisan ehibiku upasampada. 3. Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bagawa. 4. Dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melakukan wisudi uposata, membabarkan Owada Patimoka di Weluwana Arama, dekat hutan Kalanda Kaniwapa, saat purnama senjahari di bulan Maga. Pertemuan para siswa Sang Bagawa kita semua yang berciri 4, dihadiri 1.250 orang biku kinastawa, itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Maga, seperti di waktu itu, mengenang beliau, Sang Bagawa, yang walau telah lama berparinibbana, memuja Sang Bagawa dan ke-1.250 biku dengan persembahan, pelita, dupa, bunga, dan lainnya, di tempat puja yang menjadi saksi beliau, Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Wandana. Penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sangyang Adibuddhaya. Namo Sangyang Adibuddhaya. Namo Sangyang Adibuddhaya. Namo tassa bhagavato
Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhaṃ saranang gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam saranang gacchami. Dutiyampi Sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Tatiyampi Dhammam saranang gacchami. Tatiyampi Sangham saranang gacchami. Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan. Patut disambut dengan ramah. Patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso bhagava
Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipansiko Opanayiko Acatang Editabu Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ucupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Adha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anutarang punya ketang lokasani Saca Kiryagata Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertaiku. Nati me Sarana Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Saca Wajena Hotu me Jaya Manggalam Nati me Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Saca Wajena Hotu me Jaya Manggalang Nati me Saranang Anyang Sanggo me Saranang Warang Etena Saca Wajena Hotu me Jaya Manggalang Bapak, Ibu, dan para siswa yang di rumah, setelah kita membacakan parita, marilah kita bermeditasi untuk mengembangkan perasaan cinta kasih dan kasih sayang kita semua. Meditasi kita mulai.
Meditasi selesai. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita membacakan Aradhana Dhammadesana. Aradhana Dhammadesana. Permohonan pembabaran Dharma. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacatha Denti Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mang Pajang. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Ehi Pasiko. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta para Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha Sekolah Ehi Pasiko. Yang saya banggakan seluruh peserta didik mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Beserta para wali murid atau orang tua yang juga turut serta mengikuti sharing Dharma pada kesempatan hari ini dalam rangka memperingati Magha Puja. Bapak, Ibu, dan Saudara, beserta seluruh peserta didik yang saya banggakan, merupakan suatu karma baik pada kesempatan hari ini. Kita bisa bersama-sama untuk kembali merenungkan dan mengingat ajaran-ajaran Sang Buddha yang pernah disampaikan kepada 1250 biku. Tentu hal ini menjadi sangat penting bagi kita, terkhusus kepada para peserta didik Sekolah Ehi Pasiko, di mana di dalam agama Buddha terdapat 4 hari besar yang terus kita peringati. Salah satunya adalah Magha Puja. Magha Puja menjadi sangat penting bagi kita untuk diperingati agar kita dapat merefresh kembali dan dapat untuk senantiasa mengingat ajaran-ajaran Sang Buddha, sehingga kita semua bisa semangat di dalam belajar dan praktik Dhamma.
Peserta didik yang saya hormati, Magha Puja merupakan salah satu nama bulan dalam penanggalan di India kuno. Ya, jadi Magha Puja adalah merupakan nama bulan sebenarnya. Jadi biasanya Magha Puja itu terjadi antara bulan Februari dan Maret. Maka pada kesempatan hari ini kita bisa memperingati Magha Puja. Magha Puja berarti puja atau penghormatan kepada mereka yang patut kita hormati, kepada Buddha, Dhamma, ataupun Sangha. Jadi merupakan peringatan yang berhubungan dengan bulan Magha Puja. Bulan Magha Puja ini terjadi setelah 9 bulan Petapa Gotama mencapai pencerahan sempurna di bulan Waisak. Jadi Magha Puja ini terjadi satu kali di dunia di dalam kehidupan Sang Buddha Gotama dan tidak terulang lagi. Artinya Magha Puja ini menjadi satu hari besar yang patut untuk kita peringati bersama. Karena hanya terjadi satu kali di dalam kehidupan Sang Buddha, dan ini merupakan hari yang sangat spesial atau merupakan satu momen di dalam kehidupan setiap Buddha yang pernah ada di dunia. Jadi memiliki satu momen yang spesial, yaitu Magha Puja. Nah, peserta didik yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Magha Puja ini sangatlah istimewa. Maka perlu untuk kita benar-benar maknai. Perlu untuk kita benar-benar mengerti atas apa yang sudah diajarkan oleh guru Buddha kepada para siswanya. Nah, Magha Puja terjadi di Weluwana Arama. Jadi tempatnya ya adik-adik di Weluwana Arama dekat hutan Kalanda Kakni Wapak. Saat purnama senja hari di bulan Magha. Jadi peristiwa ini dikenal dengan istilah Caturangga Sanipata, yakni berkumpulnya 1250 biku yang memiliki 4 ciri. Apa itu cirinya? Ini yang perlu diperhatikan ya, adik-adik sekalian. Jadi di bulan Magha itu dikenal sebagai Caturangga Sanipata. Jadi ada 4 hal yang istimewa yang terjadi di bulan Magha. Yang pertama apa? Yang pertama adalah hadirnya 1250 biku di Weluwana. Dan kesemuanya itu tanpa diundang. Mereka semuanya telah mencapai tingkat arahat atau mencapai kesucian atau kinasawa, telah melenyapkan kekotoran batin. Dan beliau atau para biku itu ditabiskan oleh Sang Buddha dengan Ehi Biku. Ya, jadi Ehi Biku atau Mari Biku. Nah, lalu selanjutnya Sang Buddha pada saat itu juga membabarkan Owada Patimokkha. Nah, kita bahas satu persatu ya adik-adik sekalian atau peserta didik, bahwa kesempatan itu berkumpul 1250 biku dan mereka tanpa diundang. Kok bisa tanpa diundang mereka bisa datang di tempat yang sama, padahal jumlahnya banyak, 1250 biku, dan semuanya adalah arahat, adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian. Artinya apa? 1250 biku itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan atau pengetahuan yang benar. Ketika adik-adik belajar di sekolah, adik-adik menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang baik,
Maka tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa dimarahi oleh Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian sudah bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab adik-adik atau peserta didik sekalian. Jadi adik-adik sekalian, supaya bisa seperti 1250 biku ini, adik-adik harus menjadi anak yang baik. Adik-adik harus bisa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Syaratnya bagaimana? Ya harus rajin belajar. Tugas peserta didik adalah belajar. Jadi harus belajar. Belajar apa? Belajar menjadi anak yang baik, berperilaku yang baik, bertindak yang baik. Ya, jadi berpikir, berucap, dan bertindak yang baik. Menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua, dan juga menghormati Bapak Ibu guru, juga sesama teman kita. Dengan demikian, kita akan seperti halnya para biku ini. Hadir tanpa diundang, artinya kita tahu, oh ini waktunya saya sekolah. Oh ini waktunya saya belajar. Oh waktunya ini saya harus mengerjakan tugas. Oh ini waktunya saya untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru saya. Oh ini saatnya untuk membantu orang tua. Artinya kita memiliki pengetahuan, memiliki pandangan yang benar, dan mampu menjadi pribadi yang baik. Maka para biku di sini, adik-adik sekalian, beliau hadir tanpa diundang. Selanjutnya juga beliau setelah mencapai tingkat kesucian, ya, telah menghapus atau melenyapkan kekotoran batin. Jadi kita juga masih memiliki kekotoran batin, masih sering marah-marah, masih sering jengkel, masih sering menimbulkan keserakahan, ya, masih sering mengganggu teman-teman kita. Maka di sini kita harus belajar memaknai Maga Puja untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, ya di sini Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha adalah aturan-aturan kedisiplinan bagi para biku. Di sini juga adik-adik sekalian, sebagai peserta didik juga memiliki aturan. Di sekolah pasti memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Ya, di rumah juga bersama orang tua, bersama keluarga, adik-adik juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati bersama. Dengan demikian, kita akan menjadi anak-anak yang semakin baik, anak-anak yang semakin berkarakter, anak-anak yang semakin dihargai dan tentu disenangi oleh banyak orang atau teman-teman kita, orang tua, keluarga, dan mungkin juga Bapak Ibu guru. Nah, adik-adik sekalian, di sini Bante akan mencoba untuk mengupas ya, yang mungkin jarang diketahui atau mungkin pernah kita dengar tapi kita lupa. Apa itu? Di sini yang pertama adalah 1250 biku. Siapa saja sebenarnya mereka? Nah, pernah tahu nggak adik-adik sekalian? Nah, jadi di Maga Puja ini kita juga harus tahu. Setidaknya kita tahu 1250 biku itu siapa saja. Nah, Bante akan coba untuk mengupas. Yang pertama, adik-adik sekalian, ketika Petapa Gotama mencapai tingkat kesucian, jadi Petapa Gotama juga mendapatkan beberapa murid. Yang pertama adalah Pancawagya Biku. Pancawagya Biku itu siapa? Yaitu para sahabat pada saat itu, sahabat di dalam bertapa. Jadi sebelum Petapa Gotama mencapai tingkat kesucian, beliau memiliki sahabat yaitu Pancawagya Biku atau 5 biku. Ya. Lalu Pancawagya Biku itu juga menjadi seorang arahat atau mencapai tingkat kesucian, lantas ditambah Yasa dan para sahabat. Jadi Pancawagya Biku ada 5, Yasa dan para sahabatnya itu ada 55. Jumlahnya berapa? 60. 60 arahat ini yang pertama menjadi siswa Buddha dan menjadi misionari atau penyebar ajaran Buddha di seluruh penjuru. Jadi sampai saat ini kita bisa merasakan ajaran Buddha karena ada misionarinya.
yaitu Pancawagya Bhikkhu dan Yasa bersaudara atau Yasa dan para sahabatnya. Kita harus tahu 55 Yasa dan para sahabatnya ditambah Pancawagya Bhikkhu. Inilah yang telah menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh penjuru. Dengan demikian, saat ini kita bisa belajar Dharma dengan baik. Selanjutnya, misionari ini tidak termasuk di dalam 1250 bhikkhu. Beliau menjadi misionari dan menyebarkan Dharma. Lantas siapa yang 1250 bhikkhu ini? Jadi ada Badak Wagya. Jadi Badak Wagya ini bersama muridnya ada 30. Dan Badak Wagya ini masih mencapai tingkat Sotapanna. Dan Badak Wagya ini juga tidak sempat untuk hadir di dalam Magha Puja 1250 bhikkhu. Karena tingkatannya masih Sotapanna. Selanjutnya ada Kassapa 3 bersaudara. Jadi Kassapa 3 bersaudara ini memiliki murid yang semuanya berjumlah 1000. Jadi Kassapa 3 bersaudara itu adalah siswa Buddha yang juga punya murid 1000. Jadi bersama muridnya itu ada 1000 jumlahnya. Selanjutnya Sariputta dan Moggallana. Ini juga merupakan siswa Buddha yang juga memiliki murid 250 bhikkhu. Yang kesemuanya dari Kassapa 3 bersaudara dan Sariputta Moggallana adalah seorang arahat atau mencapai tingkat kesucian yang telah melenyapkan kekotoran batin. Jadi yang hadir di bulan Magha Dewe Luwana itu tadi adalah 1250 bhikkhu, yang 1000 adalah Kassapa 3 bersaudara dan para siswanya, dan yang 250 adalah Sariputta dan Moggallana beserta para siswanya. Jadi adik-adik tahu semua ya. Jadi peserta didik semuanya tahu 1250 bhikkhu itu adalah Kassapa 3 bersaudara bersama siswanya ada 1000, dan Sariputta Moggallana yang juga bersama siswanya atau muridnya 250 bhikkhu, yang kesemuanya adalah seorang arahat. Nah, ini terdapat di dalam Mahapadana Sutta berkenaan dengan hal yang istimewa bagi para Buddha. Jadi setiap Buddha juga pernah memiliki hal yang istimewa seperti apa yang dimiliki oleh Sang Buddha Gautama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru dan peserta didik yang saya hormati, berkenaan dengan khotbah Owada Patimokkha, berkenaan dengan peraturan atau kedisiplinan yang tentunya diajarkan oleh guru Buddha. Sebagai peserta didik atau sebagai umat Buddha, kita semua juga memiliki aturan. Kalau umat berumah tangga menjalankan 5 sila, ya, atau mungkin pandita juga menjalankan 8 sila. Kalau seorang samanera ada 10 sila dan 75 sekya. Selanjutnya para bhikkhu juga menjalankan 227 aturan kedisiplinan atau winaya, kemoralan yang memang harus dijalankan dan harus dilatih dalam setiap waktu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang pantas, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Karena tentu kita semua masih dalam tahap belajar, adik-adik dalam tahap belajar, Bapak Ibu guru juga demikian, termasuk Bante. Artinya kita belajar terus-menerus dari waktu ke waktu untuk menjadi orang yang baik. Salah satunya adalah dengan mempraktikkan kedisiplinan. Nah, adik-adik sekalian, jadi di dalam Owada Patimokkha, guru Buddha menjabarkan atau memberikan khotbah Dhamma tentang yang pertama adalah kesabaran adalah cara melatih batin yang baik. Adik-adik sekalian, untuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi orang yang baik, yang pertama kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Apalagi saat ini, adik-adik sekalian,
di dalam kondisi yang tidak memungkinkan, artinya untuk berkumpul, untuk bersama teman-teman, atau mungkin pergi ke mall, atau mungkin juga pergi ke sekolah, saat ini belum bisa, atau mungkin juga pergi ke wihara, juga belum diperbolehkan, karena masih ada wabah penyakit COVID-19. Nah, hal ini menjadi wujud untuk kita berlatih kesabaran. Sabar untuk tidak pergi ke mall lagi. Sabar untuk tidak jalan-jalan dulu. Sabar untuk tidak berkumpul, pergi ke sekolah dulu. Sabar untuk tidak ke wihara. Semuanya diberikan satu solusi kalau sekolah belajarnya melalui virtual atau menggunakan Zoom seperti ini atau menggunakan YouTube dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik sekalian harus menjadi anak-anak yang sabar. Harus sabar dulu. Kalau tidak sabar, nanti akan timbul masalah. Oh, mama saya tidak sabar nih, papa saya tidak sabar untuk ke sekolah, tidak sabar untuk pergi ke mall, tidak sabar pengen pergi ke wihara itu sekolah minggu. Nah, menurut pemerintah, kalau kita berkumpul lebih dari 5 orang, ini akan menyebabkan timbulnya wabah penyakit COVID-19. Maka kita harus belajar untuk sabar, yaitu belajar dari rumah. Ya, bermain ya di rumah. Ya, banyak-banyak untuk membantu orang tua di rumah, memperhatikan mama dan papa, memperhatikan adik dan kakak kita. Kita berusaha untuk menjadi anak yang baik melalui kesabaran. Jadi belajar dari rumah. Tidak masalah. Ya, juga tidak mengurangi apapun. Jika adik-adik sekalian atau peserta didik sekalian bisa benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar. Ya. Jangan sampai timbul ketidaksabaran. Maka harus belajar menjadi orang yang sabar. Karena salah satu untuk menjadi pribadi yang baik, yang berkualitas adalah dengan menjadi orang yang sabar. Yang selanjutnya adalah para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Ya, kita tahu. Nibbana adalah tujuan kita di dalam agama Buddha. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang pertapa, bukan seorang samana. Ingat adik-adik sekalian, di masa pandemi ini kita harus saling menjaga, saling melindungi. Di sini dikatakan, seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang pertapa, atau bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang memiliki kepribadian yang luhur. Artinya ketika kita tidak sabar, ya, tidak mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah misalkan, maka kita akan menjadi sebab untuk melukai orang lain atau menyakiti orang lain. Kita tidak pernah tahu apakah diri kita benar-benar sehat, apakah diri kita benar-benar terbebas dari wabah penyakit COVID-19. Kita tidak pernah tahu. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melindungi diri kita. Dengan menjaga dan melindungi diri kita sendiri dari kerumunan, atau mungkin dari keinginan-keinginan untuk pergi ke mall di tempat yang ramai, atau mungkin pergi ke sekolah, kita juga telah menjaga dan melindungi orang lain. Kita juga telah berusaha untuk menjaga kesehatan diri kita, juga menjaga kesehatan orang lain. Di dalam Dhamma, Guru Buddha pernah bersabda, Arogya Paramalabha, bahwa kesehatan merupakan keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Jadi adik-adik sekalian, saat ini di masa pandemi, kesehatan itu yang utama. Kesehatan itu merupakan keuntungan yang paling besar. Adik-adik punya cita-cita, ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi presiden. Karena saya harus belajar, harus pergi ke sekolah. Oh, saya ingin menjadi apa? Misalkan, saya jadi harus jalan-jalan, ingin traveling, saya harus pergi ke mall, ingin belanja ini dan itu. Ya pokoknya saya harus bertemu dengan teman-teman. Tapi kalau kita tidak sehat, dan setelah itu kita harus sakit, semua cita-cita yang kita miliki, yang kita harapkan, yang kita impikan akan menjadi lenyap. Maka kita harus menjadi pribadi yang
sabar, menjadi pribadi yang mampu melindungi diri dengan menjaga kesehatan, tetap berada di rumah. Tidak lupa juga harus berusaha melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini penting. Yang perlu diperhatikan, di rumah harus sering cuci tangan, harus menggunakan masker, juga harus menjaga jarak dengan siapapun. Kita harus belajar demikian demi kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi dan mungkin para sahabat yang ada di luar sana. Dan ini merupakan praktik dhamma, yaitu melatih kesabaran, tidak melukai dan menyakiti orang lain atau orang-orang yang kita sayangi. Nah, selanjutnya ada sekalian, di Wadah Patimokkha ini, aturan ke-9, Sang Buddha juga membabarkan tak berbuat segala keburukan atau meninggalkan kejahatan, mengembangkan kebajikan, mensucikan hati dan pikiran kita atau mensucikan pikiran sendiri. Dan selanjutnya ini adalah ajaran para Buddha. Nah, artinya pada saat ini di masa pandemi kita tidak harus berusaha untuk tidak melakukan kejahatan, baik melalui pikiran, ucapan, atau tindakan. Jadi kejahatan itu bisa dilakukan dengan cara apapun, dengan berprasangka yang tidak baik, ya, dengan berpikir yang negatif. Ini juga merupakan kejahatan. Ya. Lalu selanjutnya kita juga harus mengembangkan kebajikan. Saat ini cara yang baik mengembangkan kebajikan adalah menjaga dan melindungi diri dari keinginan-keinginan untuk keluar rumah, untuk bersama teman-teman, berkumpul dengan siapapun, yang tentunya menjadi sebab penderitaan pada akhirnya. Karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya ada sekalian, kita harus mensucikan hati dan pikiran kita. Melalui peringatan Magha Puja ini, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar, menjadi pribadi-pribadi yang lebih ramah, menjadi pribadi-pribadi yang lebih mampu untuk menerima segala kondisi yang ada saat ini. Saat ini sekolahnya menggunakan Zoom terus, saya pusing, capek matanya, harus sabar, diterima. Jadi mensucikan hati dan pikiran, jangan berpikir yang buruk, jangan berucap yang buruk, jangan bertindak yang buruk. Tetaplah semangat untuk belajar, tetap rajin untuk belajar, ya, untuk menopang diri kita, dan tentunya tetap menjaga diri dengan baik. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan dalam rangka memaknai Magha Puja ini. Selanjutnya, tak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam makanan. Ya, jadi adik-adik sekalian, tak menghujat, tak menyakiti. Ya, memang masa pandemi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi adik-adik juga jangan berpikir menyalahkan orang tua, menyalahkan bapak ibu guru, menyalahkan teman-teman, atau juga mungkin menyalahkan pemerintah. Tidak perlu, tapi yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita. Terus berupaya, berusaha untuk menjaga ketenangan diri, kedamaian diri. Karena apa? Kalau kita terus menghujat, terus menimbulkan ingin menyakiti, dan tak terkendali dalam tata susila kita, maka yang ada imun kita menjadi lemah. Bukan hanya imunnya, imannya juga lemah. Jadi selain imannya lemah, imunnya juga lemah. Kalau iman dan imunnya lemah, maka akan sangat mudah untuk kita sakit. Maka kita harus belajar untuk meningkatkan iman dengan semangat terus belajar dan berpraktik dharma, juga meningkatkan imun dengan terus minum vitamin, mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terus dan selanjutnya adalah tahu ukuran makan. Makanan juga harus dijaga, karena melalui makanan kita juga bisa menopang kesehatan kita. Makanya jangan berlebihan, makan makanan yang sehat, karena kesehatan merupakan keuntungan yang paling besar saat ini, yang perlu dan pantas untuk kita jaga. Selanjutnya adalah hidup di tempat yang tenang. Saat ini tempat yang paling aman, yang paling tenang adalah di rumah. Kalau para biku di masa kehidupan Buddha,
tempat yang paling tenang adalah di hutan atau mungkin di pondok, di wihara-wihara. Nah, saat ini di masa pandemi, tempat yang paling aman, yang paling tenang adalah di rumah. Maka belajar dari rumah, bermain di rumah bersama keluarga. Ya. Jangan ingin terus keluar. Ingin ketemu dengan ini, ingin main ke sana, ingin ini dan itu bersama teman-teman. Nah, ini repot. Yang tentunya akan menimbulkan banyak hal yang tidak kita inginkan. Maka di sini dikatakan oleh Guru Buddha di dalam dharmanya bahwa hidup di tempat yang tenang. Saat ini tempat yang paling tenang, yang paling nyaman adalah di rumah. Maka tetap sabar, tetap semangat belajar melalui virtual dari rumah. Ya, belajar apapun dari rumah. Kita harus tetap semangat, harus meningkatkan kualitas diri kita. Selanjutnya adalah berusaha mengembangkan pikiran yang luhur. Nah, jadi pikiran juga perlu untuk dijaga supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik. Karena melalui pikiran akan menjadi ucapan. Melalui ucapan akan menjadi perbuatan. Setelah menjadi perbuatan yang terus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaannya buruk, maka akan membentuk karakter yang buruk. Tapi kalau kebiasaannya baik, melalui pikiran, ucapan, dan tindakan yang baik, maka karakter kita akan terbentuk baik. Jadi, untuk menjadi anak yang baik, kita harus menjaga pikiran yang luhur, menjaga ucapan kita, menjaga tindakan kita, dan memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang lebih baik, yang tentunya tidak merugikan diri kita dan orang lain, maka kita akan membentuk karakter yang baik di dalam kehidupan kita. Semoga momen Maga Puja ini selalu menjadikan diri kita, para guru, para peserta didik, menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sabar, dan tentunya menjadi pribadi yang semakin berkarakter. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Setelah kita mendengarkan ceramah dhamma dan berbuat baik dalam perayaan Maga Puja pada hari ini, marilah kita melimpahkan jasa dengan membacakan Etawata. Etawata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa, makhluk halus, makhluk hidup, turut bergembira mencapai semua kesuksesan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia, melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun tepat pada waktunya, hasil panen berlimpah, dunia berkembang maju, dan pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Ehipasiko School BSD, melindungi ajaran, melindungi pembabaran dharma, melindungi guru kami, melindungi kita semua. Etawata Amei Sambatam Punya Sampadang Sabe Dewa Numodantu Sabah Sampati Siddhya Etawata Amei Sambatam Punya Sampadang Sabe Buddha Numodantu Sabah
sampati sidia etawata ca amei sambatam punya sampadang sabe satanumodantu sabah sampati sidia akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu lokasani akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hontu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu natayo dewo wasatu kalena sasa sampati hontu capito bawatu loko caraja hawantu damiko akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu ekayana ehipasiko akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cabu mata dewa nagamahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Marilah kita tutup puja bakti Maga Puja hari ini dengan membacakan nama Karagata. Marilah kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, para orang tua, serta peserta didik yang berbahagia. Demikian seluruh rangkaian acara Puja Bakti Maga Puja tahun 2021 Sekolah Ekayana Ehipasiko BSD. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bante Badranata yang sudah memberikan pesan dhamma pada kesempatan ini. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti dan semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saba papasa akaranang, kusalasa upasampada, sacita pariyoda panang, etang Buddha nasasanang. Janganlah berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Selamat merayakan Maga Puja. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.